Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Valerie Julian, Ibu Maniza Zaman, Pak Maliki, dan seluruh hadirin, utamanya para penggerak di disabilitas yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam acara Disability Art Festival yang kedua pada hari ini. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Maniza Zaman dengan satu perumpamaan cerita yang bernama Endah di Sulawesi Selatan. Katakanlah itu satu gambaran yang mengalami dua disabilitas dan kemudian juga mengalami perlakuan yang kurang pas. Pertama perempuan dan yang kedua penyandang disabilitas. Saya juga tadi memahami bahwa 51% dari penyandang disabilitas itu adalah penderita stunting. Dan 64% itu tidak menyelesaikan sekolahnya. Ini sungguh data-data yang dihasilkan oleh UNICEF, Bappenas, dan Semeru. Angka-angka yang saya kira perlu kita cermati dengan baik. Karena berdasarkan data registrasi sosial ekonomi yang sudah diidentifikasi, di Indonesia ini ada 4,3 juta penduduk penyandang disabilitas yang baik, sedang, dan berat. Kalau kita ikutin cerita Ibu Maniza Zaman tadi, nah kita bisa lihat 51% atau anak-anak dan seterusnya, atau 64% dari 4,3 juta itu mungkin harus dicari datanya yang lebih pas. Karena kalau sudah mengalami stunting, kemudian tentu kesempatannya untuk berkembang menjadi lebih tercegah, ya. Kemudian apalagi tidak selesai sekolah, 64% tadi. Karena itu dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu menjadi isu yang kritikal, isu yang sangat penting, dan apalagi bersama dengan itu kita ingin menekan kemiskinan hingga di bawah dan bahkan kalau bisa mendekati 0%, ketimpangan kian berkurang, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Dan kalau kita bicara sumber daya manusia, maka sebagian dari isu itu kita bicarakan pada hari ini. Kenapa kita bicarakan hari ini? Karena mustahil kita akan mencapai visi Indonesia Emas 2045 kalau kita meninggalkan pemenuhan atas hak-hak penyandang disabilitas. Karena itu kami di Bappenas dan pemerintah Indonesia pada umumnya akan terus mendorong
keterlibatan penyandang disabilitas di berbagai sektor melalui agenda-agenda pembangunan dan kerangka kebijakan yang inklusif dan agresif. Dari Bappenas sendiri, kami ingin memastikan adanya rencana aksi nasional penyandang disabilitas dan terus hingga pada level di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, agar target-target dari rencana aksi nasional itu dapat dilaksanakan dan melibatkan partisipasi semua pihak, masyarakat luas, para akademisi, praktisi, dan termasuk lembaga-lembaga non-pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilakukan mengarah kepada pembangunan yang inklusif dengan peran serta kelompok dari disabilitas. Saya ingin meminjam kalimatnya Ibu Maniza zaman tadi, truly inclusive society. Itu yang akan kita bentuk dan benar-benar terjadi. Hari ini kita akan sama-sama meluncurkan program inklusif dan UNICEF, laporan catatan 5 tahunan, pemenuhan hak disabilitas yang disusun oleh Formasi Disabilitas, serta hasil kajian anak dengan disabilitas oleh The Semeru Research Institute. Dengan demikian, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, mitra pembangunan akan kembali duduk bersama membahas isu dan perkembangan kekinian terhadap kebijakan yang lebih inklusif di tanah air kita. Terima kasih kepada Wahana Inklusi dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat Indonesia yang telah menjadi contoh nyata atas kemandirian anak-anak penyandang disabilitas dalam kreativitas seni inklusif fun art. Saya berharap Disability Art Festival kedua ini akan membuka ruang dialog produktif dan inspiratif dalam upaya kita mewujudkan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, dan mudah-mudahan di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2045 dan kemudian di dalam rencana pembangunan jangka menengahnya, Bappenas tentu akan senantiasa memasukkan men-streamline mengenai hak-hak disabilitas ini dalam semua aspek-aspek pembangunan, agar dapat mendorong kolaborasi dan keikutsertaan semua pihak untuk menumbuhkan komitmen yang kuat dalam pembangunan inklusif penyandang disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.